Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, berjumpa dengan saya Pak Apris Pratmiko dari SMK Negeri 1 Bontang pada materi video pembelajaran seni budaya untuk siswa SMK SMA yang materi pada hari ini adalah latihan keaktoran dalam bidang seni teater. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi seperti ini, harapannya kita semuanya tetap semangat, tetap produktif, dan selalu jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya untuk tetap sehat. Anak-anakku sekalian, materi pembelajaran seni budaya bidang teater akan segera kita mulai. Selamat belajar. Anak-anakku sekalian, materi latihan keaktoran dalam dasar teater. Pada materi kali ini, harapannya siswa mampu memahami perbedaan drama dan teater. Siswa mampu memahami akting yang baik. Siswa mampu memperagakan meditasi dan konsentrasi. Siswa mampu melakukan macam-macam pernapasan dan siswa mampu melakukan olah vokal yang baik. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan masuk pada pembelajaran yang pertama, materi yang pertama, yaitu mengenal apa itu drama dan teater. Drama dan teater adalah dua istilah yang mungkin sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu anak-anakku sudah bisa membedakan apa itu drama dan apa itu teater. Ya, drama adalah perbuatan atau tindakan. Berasal dari bahasa Yunani, draumai, yang berarti berbuat, berlaku, dan bertindak. Jadi, drama di sini adalah perbuatan atau tindakan. Sedangkan bagaimana dengan teater? Teater di sini adalah drama atau kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan di atas pentas dengan media percakapan, gerak, dan laku didasarkan pada naskah yang tertulis dan ditunjang oleh dekorasi, musik, nyanyian, tarian, dan sebagainya. Kalau melihat dari pengertian teater di sini, kita bisa melihat bahwa teater di sini memiliki bentuk yang lebih kompleks dari keempat bidang seni yang ada. Teater juga bisa dibilang sebagai induk dari bidang seni yang lain. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam teater, di dalamnya ada memuat tentang seni rupa. Ada seni musik dan juga seni tari. Di mana kita bisa menemukan seni rupa dalam seni teater? Tentu kalau misalkan kita melihat sebuah pementasan teater, pasti ada yang disebut dengan setting atau latar. Orang-orang tim kreatif yang bekerja membuat setting atau latar yang sesuai dengan tuntutan naskah dalam teater tentu membutuhkan keahlian bidang seni rupa. Tidak hanya soal setting atau latar, kita bisa melihat make up atau tata rias atau make up karakter atau lebih biasa dikenal dengan face painting. Ketika kita membuat efek, misalkan ada luka di wajah, bekas sayatan, misalkan seperti itu, tentu itu adalah hasil daripada make up, hasil daripada face painting, dan itu juga bagian dari seni rupa. Bukan hanya soal tata rias, kita juga bisa melihat mengenai kostum, bagaimana perpaduan kostum yang menarik dalam sebuah pementasan. Tidak hanya soal menarik atau banyak warna, tapi juga harus disesuaikan dengan karakter pemain yang mengenakan kostum itu apa. Kalau misalkan seni musik, di mana kita bisa mengenal seni musik di dalam seni teater? Kita bisa melihat kalau misalkan ada adegan sedih, selain aktor dituntut untuk bisa memerankan adegan sedih, tentu keberadaan musik menjadi sebagai penguat suasana tersebut. Otomatis musik akan mengiringi dan memperkuat suasana yang dibangun saat itu.
Kalau misalkan adegannya sedih, tentu musik-musik sedih, alunan sedih yang dimainkan. Kalau misalkan adegannya menegangkan, tentu juga akan menggunakan iringan musik-musik yang menegangkan. Selain seni rupa dan juga seni musik, tentu juga ada seni tari atau seni gerak. Seorang aktor dalam bermain teater, media utamanya adalah tubuh. Tubuh perlu diolah. Ada yang namanya olah tubuh dalam latihan teater. Dan dasar-dasar olah tubuh dalam teater ini sama dengan ketika kita mempelajari dasar-dasar latihan tari, di mana ada kelenturan, keluasan tubuh dalam bergerak, dan juga mungkin kekuatan, kokoh atau tidaknya tubuh dalam mengambil posisi. Tentu semuanya itu juga perlu dilatih. Melihat itu semuanya, makanya teater itu merupakan suatu bentuk seni yang kompleks, di mana memadu-padankan ada seni rupa, seni musik, dan juga seni tari. Untuk selanjutnya, setelah kita memahami apa itu drama dan juga teater, tentu yang paling dekat juga dengan seorang aktor adalah bagaimana seorang aktor itu dituntut untuk bisa acting. Acting tentu tidak sembarang acting. Bagaimana acting yang baik? Acting yang baik itu tidak hanya berupa dialog saja, tetapi juga berupa gerak. Kalau misalkan kita kupas satu persatu, dialog yang baik seperti apa? Nah, ini yang harus dikuasai oleh seorang aktor sebagai media utamanya adalah tubuhnya. Di mana ketika dia harus berdialog, otomatis dia juga harus menjaga kualitas fit tubuhnya. Kalau misalkan dialog yang baik ini syaratnya satu, terdengar. Terdengar artinya adalah memiliki volume yang baik. Ketika sebuah pementasan disaksikan oleh 500 penonton dalam suatu gedung pertunjukan, tentu bagaimana penonton paling belakang juga harus bisa mendengarkan dialog daripada pemainnya. Jelas, otomatis seorang pemain dituntut memiliki vokal yang baik, kekuatan power suara yang baik, dia suaranya terdengar sampai belakang sana. Yang kedua, jelas artikulasinya harus baik. Artikulasi di sini adalah A, I, U, E, O atau pelafalan huruf A, I, U, E, O-nya harus jelas. Kalau misalkan ini tidak baik, tentu juga kita tidak akan bisa paham ini ngomong apa dan seterusnya. Selain jelas, juga harus dimengerti. Dimengerti di sini, contoh misalkan ketika kita menyebutkan kata berani. Berani itu tidak bisa dipenggal. Berani, bukan berani. Tentu maknanya akan berbeda. Hal ini juga akan mempengaruhi bagaimana pelafalan itu benar atau salah. Sehingga dialog yang diucapkan bisa dimengerti oleh penonton. Untuk syarat dialog yang baik yang terakhir yaitu adanya bentuk penghayatan atau menghayati. Di sini harus sesuai dengan tuntutan jiwa peran yang ditentukan dalam naskah. Tentu kalau kita bicara dialog atau kita ngobrol ketika kita memerankan sebuah adegan sedih, tentu gaya ngobrolnya orang sedih atau gaya dialognya orang sedih atau menangis itu berbeda dengan orang yang senang. Beda dengan orang yang sedang bingung. Beda dengan orang yang sedang ketakutan. Tentu hal ini juga memerlukan bentuk penghayatan yang tinggi. Hei, kemana adikmu? Ada kemana dia? Hei, pindah sini kamu. Hei, kemana adikmu? Ada apa kamu mencari adikku? Kemana dia? Hei, pindah sini kamu. Oke, anak-anakku sekalian, itu adalah bagaimana syarat untuk memiliki dialog yang baik. Sekarang bagaimana gerak yang baik? Nah, di sini sudah Bapak kasih penjelasannya. Untuk gerak yang baik, yang pertama adalah terlihat. Artinya blockingnya baik. Terlihat ini terlihat oleh siapa maksudnya? Apanya yang terlihat? Tentu tubuhnya lah yang terlihat. Bukan berarti bajunya terbuka, tidak. Tapi bagaimana tubuh kita ini memiliki wajah, memiliki bagian depan. Wajah tidak hanya muka saja, tetapi juga tubuh bagian depan, kalau punggung bagian belakang.
kemudian kaki, tangan, dan seterusnya. Kalau misalkan kita baru belajar tentang acting atau seorang aktor belum terlalu bisa menguasai acting yang baik, biasanya ketika di atas panggung, seorang aktor itu akan cenderung membelakangi penonton. Nah, jadi dia kayak malu-malu. Otomatis penonton tidak bisa melihat. Nah, di sini saya garis bawahin. Ini terlihat oleh siapa? Terlihat oleh penonton. Jadi esensi utama daripada seni pertunjukan adalah komunikasi yang baik antara pentas yang diwakili oleh para pemain dan juga penonton. Bagaimana biar pesan yang disampaikan oleh pementas itu nyampe ke penonton. Jadi penonton harus bisa melihat gerakan-gerakan dari seorang aktor itu sendiri. Kalau misalkan ada seorang pemain yang bersembunyi, misalkan ada 2-3 pemain di atas panggung. Ini ada salah satu pemain karena dia masih malu-malu, dia bersembunyi atau bersembunyi di belakang pemain yang lain. Ini juga sama, tidak terlihat. Blockingnya pun juga dianggap tidak baik. Tentu untuk bisa menjadi gerak yang baik, syarat yang pertama adalah harus terlihat. Selain terlihat, syarat yang kedua di sini adalah jelas. Artinya jelas di sini adalah tidak ragu-ragu. Harus yakin. Kalau ada adegan menunjuk, ya kita tunjuk. Jangan mau menunjuk kayak malu-malu atau ragu-ragu. Kamu tunjuk. Nah, tunjuk saja. Jelas. Nah, jadi gerakan itu tidak ragu-ragu. Untuk yang ketiga, di sini ada gerakan yang bisa dimengerti, yaitu sesuai dengan hukum gerak dalam kehidupan. Maksudnya bagaimana? Dimengerti yang seperti apa? Hukum gerak dalam kehidupan yang bagaimana? Banyak sekali anak-anakku sekalian. Contoh sederhana, ketika kita melakukan gerakan seperti ini. Nah, ketika tangan kita kumpulkan, kita taruh di depan mulut seperti ini. Tentu maknanya apa anak-anak? Ya, benar, makan. Ini adalah makan, simbol daripada gerakan makan. Tentu semua orang memahami akan hal ini. Kalau misalkan seperti ini adalah minum. Ya, minum. Kita bisa melambaikan tangan tanda say hello, hi, hello, atau mungkin tidak, misalkan seperti itu. Atau mungkin kita bisa melakukan gerakan yang mengusir. Nah, tandanya ke sana, kita usir. Gitu ya, itu banyak sekali kegiatan atau gerakan-gerakan yang sudah bisa terjadi kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan langkah yang keempat di sini adalah menghayati. Menghayati di sini artinya adalah sesuai dengan tuntutan jiwa peran yang ditentukan dalam naskah. Sama dengan dialog tadi, kalau misalkan ada kita bentuk penghayatannya adegannya sedih, tentu raut muka harus kita buat seolah-olah kita sedih. Bagaimana mata, kita alisnya kita turunkan ke bawah, mungkin bibirnya kita juga sedih. Beda dengan marah mata melotot, dahinya kita kerutkan, kita tunjuk, beda. Dan itu semuanya juga membutuhkan bentuk penghayatan yang tinggi. Hei, si kamu, dasar anak dan lebih untung. Apa sih? Coba lihat anak ini. Itu kamu tuh yang kebiasaan banget ya. Bisanya anak saya dikatain. Dia itu udah tahu diri, durhaka sama orang tua. Hei, si kamu. Dasar anak udah tahu diri, kurang ajar. Ada apa sih, Mas? Tiba-tiba datang terus memarahi anak saya. Ada apa ini? Sampai di sini paham anak-anakku sekalian? Saya kira semuanya sudah bisa memahami dengan baik. Bagaimana acting yang baik? Kita akan ulas sekali lagi dalam hal yang harus diperhatikan dalam acting. Yang pertama ada volume suara harus baik, harus terdengar. Kemudian ada artikulasi yang baik, pelafalan huruf A, I, U, E, O-nya harus jelas. Kemudian ada pelafalan yang benar. Contohnya tadi berani, bukan berani. Beda maknanya. Kemudian harus melakukan bentuk penghayatan atau menjiwai. Blockingnya harus baik, terlihat oleh siapa? Oleh penonton. Kemudian ada balance atau komposisinya juga seimbang. Nanti untuk balance dan komposisi akan kita bahas di bagian belakang. Sampai di sini, silakan dipahami.
Saya kira semuanya sudah bisa memahami ya. Baik, terima kasih. Untuk materi yang kedua, yaitu meditasi dan konsentrasi. Tentu dua hal ini sering juga kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu meditasi dan apa itu konsentrasi? Meditasi mungkin dalam kehidupan sehari-hari sering kita hubungkan dengan bertapa atau mungkin mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk semacam jin, setan atau apa seperti itu. Bukan ya, jadi bukan seperti itu. Meditasi di sini apa? Mari kita simak. Ya, meditasi. Meditasi adalah dalam teater diartikan sebagai suatu usaha untuk menenangkan diri dengan tujuan untuk mengosongkan pikiran dan sebagai jembatan dari diri kita yang sebenarnya menuju kehidupan tokoh yang kita perankan. Di sini digarisbawahin usaha untuk menenangkan diri dengan tujuan untuk mengosongkan pikiran dan sebagai jembatan diri kita yang sebenarnya untuk kehidupan tokoh yang kita perankan. Jadi sebagai seorang aktor, bermain menjadi seseorang misalkan kakek, nenek, itu perlu adanya jembatan. Perlu adanya situasi di mana tubuh kita siap untuk memerankan itu. Salah satunya bentuk pengantar atau bentuk jembatan itu adalah meditasi. Meditasi biasanya dilakukan sebelum kita berlatih, sebelum kita melakukan sesuatu, dengan cara kita duduk, menenangkan diri, bersila, kita pejamkan mata, kita mengatur nafas. Ini juga salah satu bentuk kebijakan kita terhadap tubuh kita, biar tubuh kita yang selama 24 jam itu terus bekerja, pikiran kita terus bekerja, itu kita tenangkan dulu. Kita tenangkan dulu. Kita berikan oksigen yang cukup dengan cara tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Kita hembuskan perlahan sampai badan kita terasa rileks. Kita kosongkan dulu semua pikiran yang terlalu lalang, masalah dengan ayah, ibu, keluarga, guru, teman, dan segala macamnya kita kesampingkan dulu. Kita kosongkan dulu. Biar kita siap memasuki apa yang disebut dengan kakek, nenek, penjahat, atau peran-peran yang lain yang akan kita tampilkan. Kemudian dari setelah kita kosongkan pikiran itu, kita akan mencoba untuk menjiwai atau fokus atau mencoba untuk mengamati lebih detail lagi lewat imajinasi kita. Bagaimana sih seorang kakek itu? Bagaimana sih seorang tokoh jahat? Bagaimana seorang ibu yang mungkin sedih, sakit-sakitan, kasihan, dan seterusnya. Itu akan terjadi dalam proses meditasi nantinya. Oke, duduknya dibagusin, tangan taruh di atas lutut, pandangan lurus ke depan. Bernafas seperti biasa, tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Pandangan lurus ke depan. Bernafas seperti biasa, tarik nafas, hembuskan. Dalam hitungan ketiga, semua memejamkan mata. 1, 2, 3. Tarik nafas. Vokal O. O. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1,
Oh
Sedangkan konsentrasi, apa itu konsentrasi? Konsentrasi di sini dalam teater yaitu pemusatan pikiran terhadap alam latihan atau peran-peran yang akan kita bawakan agar kita tidak terganggu dengan pikiran-pikiran yang lain sehingga kita dapat menjiwai segala sesuatu yang kita kerjakan. Untuk bisa menjadi konsentrasi, langkah awalnya tadi dilakukan adalah meditasi. Kita duduk, tenang, tidak harus duduk, boleh berdiri, boleh berbaring, yang penting kita menenangkan diri kita. Kita pejamkan, kenapa kita pejamkan? Biar kita tidak terganggu dengan apa-apa yang terlihat, yang terlintas di depan kita. Kita fokus kepada mata yang tertutup, telinga kita mencoba untuk mendengarkan apa-apa yang ada di sekitar kita. Kita coba kosongkan, rileks, tenang, hanya itu yang kita pikirkan. Setelah pikiran kosong, baru kita pusatkan. Pusatkan pikiran-pikiran yang dapat menjiwai segala sesuatu yang akan kita kerjakan. Contohnya adalah peran-peran seperti kakek, nenek, dan seterusnya. Kenapa ini kamu nih? Panjang sebelah. Tahu belum? Nah, selain juga meditasi dan konsentrasi, di sini juga tidak kalah pentingnya yaitu latihan pernafasan dan vokal. Ini adalah bentuk modal yang paling utama, yang sangat penting bagi seorang aktor. Aktor harus bisa menguasai beberapa teknik pernafasan untuk bisa menghasilkan vokal yang baik. Seorang artis panggung, baik itu dramawan ataupun penyanyi, maka untuk memperoleh suara yang baik, ia memerlukan pernafasan yang baik pula. Oleh karena itu, ia harus melatih pernafasan atau alat-alat pernafasannya serta mempergunakannya secara tepat agar dapat diperoleh hasil yang maksimal, baik dalam latihan maupun dalam pementasan. Jadi, pernafasan ini harus dilatih. Bagaimana bernafas yang baik, bagaimana mengelola sebuah pernafasan, dan seterusnya. Jadi, posisinya, kita dalam latihan dasar teater itu ada 4 macam pernafasan. Pernafasan yang pertama ada pernafasan dada. Apa itu pernafasan dada? Yaitu udara yang kita hirup masuk ke rongga dada. Rongga dada ini adalah rongga yang paling kecil dibandingkan dengan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Pernafasan dada yaitu udara yang kita hirup masuk ke ruang dada. Kita bisa tekniknya nanti semacam menarik nafas dengan cara mengangkat kedua bahu. Nah, seperti ini kita tahan seolah-olah ada tekanan di dalam dada kita, yang artinya ada udara yang tersimpan di dalam rongga dada kita. Kita hembuskan. Tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut, tapi dengan cara saat menarik nafas, kedua pundak kita akan kita angkat. Saat menarik nafas dengan sambil mengangkat kedua bahu kita, kedua pundak kita. Siap? Tarik nafas. Hembuskan. Karena rongga udara yang sempit, otomatis udara yang kita hirup juga tidak bisa maksimal, tidak bisa banyak. Makanya ketika kita ada udara yang kita hirup terlalu sedikit, otomatis ketika kita menghasilkan suara, kita tidak terlalu memiliki suara yang kuat. Karena apa? Dorongan udara yang mendorong itu sedikit sekali. Nah, kita juga akan mengenal adanya pernafasan perut. Pernafasan perut adalah udara yang kita hirup dimasukkan ke dalam perut. Maksudnya seperti apa? Saat kita menarik nafas,
upayakan perut mengembang. Kita tidak mengangkat kedua bahu lagi. Nah, jadi saat pernafasan perut, yaitu pernafasan yang saat kita hirup udaranya, bukan dadanya yang mengembang, tapi kita upayakan perutnya yang mengembang. Oke, kita coba sekali lagi. Saat kita tarik nafas, perutnya yang mengembang. Tahan. Oke. Hembuskan. Kita nanti menarik nafas dengan cara mengembangkan perut, kemudian kita hembuskan, perut akan kembali dalam keadaan normal. Contohnya, tarik nafas, hembuskan. Oke, sekarang dicoba, pegang tangan kanannya, tarik nafas, ya, hembuskan. Rongga perut ukurannya lebih lebar daripada dada. Otomatis udara yang kita hirup, yang kita simpan dalam perut tentu lebih banyak. Otomatis nanti akan mampu mendorong suara yang akan kita keluarkan menjadi lebih maksimal. Minimal seorang aktor atau penyanyi bisa menguasai pernafasan perut. Kita mengenal ada beberapa istilah pernafasan lagi yang lain, yaitu adanya pernafasan lengkap, menggunakan dada dan perut untuk menyimpan udara sehingga pasokan udara di tubuh kita menjadi maksimum. Walaupun ini tidak semua orang bisa melakukannya itu, tapi bisa kita latih bagaimana ketika kita menarik nafas, udara dan perut itu sama-sama mengembang. Kita hembuskan. Ternyata udara yang kita hembuskan ukurannya lebih banyak. Karena apa? Tempat penyimpanannya juga lebih banyak, yaitu perut dan juga dada. Tarik nafas, hembuskan. Kemudian ada pernafasan diafragma. Sambil mengambil udara, diafragma kita mengembang. Metode pernafasan yang paling sering dipakai di sini adalah untuk penyanyi-penyanyi seriosa, untuk aktor atau penyanyi yang memang memiliki suara-suara yang tinggi, yang spesial. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Tapi bisa untuk dipelajari. Semua orang bisa mempelajari ini. Bagaimana dengan pernafasan diafragma? Saat kita menarik nafas, kita juga selain mengembangkan perut dan juga dada, kita mengembangkan pinggang kita. Hembuskan, otomatis udara yang terhembuskan juga akan menjadi lebih banyak. Tarik nafas, hembuskan. Baik. Nah, 4 macam pernafasan ini minimal harus kita praktekkan biar kita bisa menguasai bagaimana teknik bernafas dalam latihan dasar teater. Paham anak-anakku sampai di sini? Baik, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Vokal. Nah, di awal materi tadi kita sempat membahas mengenai bagaimana dialog yang baik. Dialog yang baik tadi syaratnya adalah harus terdengar. Jelas, kekuatan vokalnya harus bagus. Untuk menjadi seorang pemain drama yang baik, maka dia harus mempunyai dasar vokal yang baik pula. Baik di sini diartikan dapat terdengar, jelas, artikulasi pengucapan yang tepat, tersampaikan misi dari dialog yang diucapkan, tidak monoton, tidak flat. Ngomong itu juga harus ada nada tinggi rendahnya, dan seterusnya. Tidak kalah penting di sini adalah hal-hal yang harus dipelajari dalam materi vokal. Yang pertama adalah artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi di sini adalah kejelasan melafalkan huruf vokal A, I, U, E, dan O. Tentu saat kita ngomong jangan juga terlalu cepat karena artikulasinya juga tidak akan dipahami. Kita harus memperjelas setiap huruf vokal yang ada di situ. Aku yang mengambil pensil itu. Tentu itu contoh untuk pelafalan huruf artikulasi. Bagaimana teknik artikulasi ini adalah melafalkan A, I, U, E, O-nya harus jelas. Bukan aku yang bunuh kucing itu. Bukan aku yang membunuh kucing itu. Yang kedua, di sini ada gestikulasi. Yang mana anak-anak gestikulasi itu?
Gestikulasi di sini adalah jeda. Bagaimana kita ada pemenggalan kata atau setiap suku kata atau kata dengan kata yang tepat. Jangan sampai gestikulasi ini atau penempatan jeda atau jarak itu kita tidak tepat. Otomatis akan membuat makna dari dialog atau apa yang kita sampaikan menjadi berbeda. Aku berani melawan kamu. Aku berani melawan kamu. Nah, masih banyak sekali contoh-contoh yang lain mengenai bentuk gestikulasi. Yang ketiga di sini ada yang namanya intonasi. Intonasi ini adalah penekanan, kuat lembutnya setiap suku kata atau kata yang ditekan, yang diucapkan. Karena salah menempatkan mana yang ditekan, otomatis akan berbeda juga maknanya. Contoh, ketika kita akan membuat sebuah kalimat, misalkan, saya yang mengambil pensil itu. Saya yang mengambil pensil itu. Saya yang mengambil pensil itu. Jika diucapkan dengan tidak menggunakan intonasi, maka akan tampak flat. Saya yang mengambil pensil itu. Tentu flat, tentu datar atau monoton. Setelah kita berikan intonasi, kita akan memberikan penekanan di setiap kata atau suku kata, sehingga maknanya bisa menjadi berbeda. Misalkan, saya akan memberikan penekanan pada kata saya. Saya yang mengambil pensil itu. Artinya, contoh tadi, saya yang mengambil pensil itu. Maksudnya, saya, bukan dia, atau bukan kamu. Tapi, ini akan berbeda maknanya ketika saya akan memberikan intonasi pada kata mengambil. Saya yang mengambil pensil itu. Artinya, saya yang mengambil, bukan saya yang membuang. Atau bukan saya yang mencuri. Atau bukan saya yang membeli. Atau bukan saya yang merusakkan. Saya yang mengambil pensil itu. Paham? Padahal kalimatnya sama. Beda meletakkan intonasi, tentu menjadi beda juga arti atau maksudnya. Sekarang, yang akan saya tekan adalah pensil. Saya yang mengambil pensil itu. Berbeda lagi bukan, anak-anak? Saya yang mengambil pensil itu. Artinya bukan penggaris, bukan penghapus, atau bukan pulpen. Aku yang mengambil pensil itu. Aku yang mengambil pensil itu. Nah, intonasi ini menjadi sangat penting untuk kita kuasai dan kita pelajari. Selain kita memahami maksud dari dialog yang akan kita ucapkan dalam sebuah peran yang akan kita bawakan nantinya. Tidak kalah penting lagi, yang pertama adalah warna suara. Yang bagaimana warna suara itu? Warna suara di sini yang dimaksudkan di sini adalah kita mencoba untuk menirukan suara-suara anak kecil, suara-suara kakek atau nenek, suara-suara orang yang sakit, dan seterusnya. Contoh, misalkan kita akan memerankan seorang kakek-kakek. Tentu, kita akan membuat warna suara kita tidak sama seperti biasa seperti ini. Kita akan mencoba untuk mengambil suara kakek-kakek. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Tentu warna suara kakek berbeda dengan warna suara kita. Kalau misalkan warna suara anak kecil, ya kita bisa bermain dengan warna suara anak kecil. Selamat pagi. Iya, nama saya Tony. Saya baru kelas
2 SD. Aduh, kakek kaget. Aduh, kakek kaget. Tentu warna suaranya berbeda dengan warna suara kakek-kakek. Ini semuanya harus kita pelajarin, harus kita latih saat kita berlatih materi olah vokal. Ingat, sebelum memiliki vokal yang baik, kuasai dulu bentuk teknik latihan pernafasan. Pernafasan dada, pernafasan perut, pernafasan lengkap, atau pernafasan diafragma. Bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah Anda sudah bisa memahami materi olah vokal yang Bapak sampaikan? Baik, terima kasih. Ya, kita sudah sampai pada penghujung materi pada hari ini. Jadi, sebelum materi ini Bapak akhiri, Bapak akan mencoba untuk memberikan kesimpulan sekali lagi tentang materi apa yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, kita tentu akan bisa mampu membedakan apa yang disebut dengan drama dan apa yang disebut dengan teater. Drama adalah berbuat atau bertindak, sedangkan teater adalah bentuk kompleksitas dari segala macam bidang seni, di mana ada tuntutan naskah di dalamnya bisa memuat gerak, perbuatan, musik, nyanyian, tarian, dan seterusnya. Untuk bisa menjadi seorang aktor, bisa memerankan akting yang baik, tentu bukan hanya soal dialog saja yang baik, tapi juga harus adanya gerak yang baik. Bagaimana dialog yang baik tadi harus terdengar, jelas, dimengerti, dan menghayati. Begitu pula dengan gerak yang baik, harus terlihat, blockingnya harus baik. Kemudian ada juga yakin, tidak ragu-ragu. Kemudian lakukan dengan bentuk penghayatan juga. Kemudian ada juga tadi soal meditasi dan konsentrasi. Meditasi adalah bentuk upaya menenangkan pikiran kita dan mengosongkan pikiran kita agar kita mampu untuk bisa fokus atau membangun konsentrasi untuk melakukan peran atau adegan-adegan yang akan kita perankan nantinya. Konsentrasi di sini tidak hanya soal bagaimana kita bermain peran, tapi juga bagaimana kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangankan bersepeda, berjalan kaki saja juga butuh konsentrasi. Kalau Anda tidak fokus, Anda bisa tersandung dan akhirnya jatuh dan merugikan Anda. Selain meditasi dan konsentrasi, kita juga tadi ada melatih tentang latihan pernafasan. Materi latihan pernafasan ada pernafasan apa saja anak-anak? Ya, pernafasan dada, pernafasan perut, pernafasan lengkap, dan juga pernafasan diafragma. Saya harap Bapak harap semuanya anak-anak bisa mampu mempraktekkan sesuai dengan video-video yang sudah Bapak berikan tadi. Kemudian ada juga mengenai latihan vokal, di mana vokal yang baik adalah bagaimana kita bisa artikulasinya baik, gestikulasinya tepat, kemudian ada intonasinya yang cukup tepat juga, dan juga ada warna suara. Karena banyak sekali peran yang akan kalian bisa bawakan. Bisa mulai dari anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek, orang sehat, orang sakit-sakitan, orang pemarah, orang yang mungkin ketakutan. Semuanya bisa dimainkan dengan warna suara yang baik. Baik, anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, terima kasih atas proses pembelajaran kita pada kesempatan ini. Dan semoga kalian semuanya bisa memahami apa yang sudah Bapak sampaikan. Dan pesan Bapak, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semangat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.